Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami izin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai analisis bahan berbahaya dan beracun B3 pada produk rumah tangga, meliputi identifikasi karakteristik dan pelabelan serta aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rafa Makfir Arafat, NIM 114230073. Lalu ada saya sendiri, Rafa Nathaniel Prasetyas, dengan NIM 114230074. Lalu ada Fitria Ramadhani dengan NIM 114230077. Lalu ada Faiza Oktamahira dengan NIM 114230130. Jadi eh, langsung kepada produk yang pertama, yaitu produk saya yaitu Baygon. Di sini nama produk Baygon atau insektisida aerosol. Di sini profil produk Baygon merupakan insektisida rumah tangga yang berbentuk aerosol yang digunakan untuk membunuh serangga seperti semut, kecoa, eh, lalat, dan lain-lain. Lalu komposisi bahannya ada pelaherin atau insektisida pyrethroid, lalu ada imipetrolin atau piterosol, pelarutan hidrokarbon, dan juga liquid petroleum gas. Jadi karakterisasi bahayanya itu ada mudah terbakar, flammable, seperti yang ada di simbol yang ditaruh pada pelabelan di kaleng produk ini. Lalu bertekanan atau aerosol dapat meledak jika dipanaskan, berbahaya jika dihirup, dapat menyebarkan iritasi pada mata, dan beracun bagi organisme air. Dan simbol atau piktogram yang tertera salah satunya adalah flammable. Dan keterangan label di sini juga ada beberapa yang diberikan oleh eh, produsen seperti eh, petunjuk penggunaan dan petunjuk penyimpanan. Kita lanjut ke evaluasi pelabelan pada kesesuaian produk. Yang pertama, pada komponen piktogram atau label simbol terdapat simbol mudah terbakar dan ada di kaleng tersebut, jadi kita simpulkan sesuai. Lalu pada komponen kata peringatan atau signal word yang pada format GAS itu ditentukan seperti contohnya danger. Di sini tidak ada kalimat signal word atau label signal word, jadi disimpulkan tidak ada. Lalu pada pernyataan bahaya, pernyataan berbahaya ini dituliskan pada petunjuk penggunaan seperti mudah terbakar, kaleng dapat meledak, dan berbahaya berbahaya bagi lingkungan. Jadi kita anggap sesuai. Lalu pada pernyataan pencegahan juga di kaleng ini terdapat labelnya atau terdapat cara-caranya seperti jangan digunakan di dekat api atau sumber panas, jangan ditusuk dan dibakar, dan simpan di tempat kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jadi untuk komponen pernyataan pencegahan kami analisis dan kami simpulkan ini sesuai. Dan yang terakhir pada informasi produsen, pada kaleng tersebut juga sesuai karena sudah menaruh informasi produsen yaitu SC Johnson and Son Inc. Jadi nama dan alamatnya tertera secara jelas. Dan untuk komponen informasi produsen kami simpulkan sesuai. Lanjut ke produk selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Fitriana Ramadhani, NIM 114230077 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu produk rumah tangga yang mengandung B3, yaitu Megapulse Chain Loop. Megapulse Chain Loop umumnya digunakan sebagai pelumas rantai motor. Produk ini berbentuk aerosol yang berfungsi untuk mengurangi gesekan, melindungi dari karat, dan meningkatkan kinerja pada rantai kendaraan. Komposisinya terdiri dari pelumas dasar, LPG sebagai propelan, serta aditif anti karat dan pelarut hidrokarbon. Produk ini memiliki beberapa bahaya, di antaranya mudah terbakar, bertekanan tinggi sehingga bisa meledak jika dipanaskan, serta dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, dan berbahaya bagi lingkungan. Dari sisi pelabelan, produk ini sudah mencantumkan simbol bahaya seperti mudah terbakar, iritasi, dan lingkungan. Namun, belum sepenuhnya sesuai dengan standar GHS karena belum menyantumkan simbol gas bertekanan dan pernyataan bahaya secara lengkap. Dalam penggunaannya, pengguna disarankan menggunakan sarung tangan dan masker, serta digunakan di area yang
terbuka atau memiliki ventilasi yang baik. Produk harus dijauhkan dari sumber panas dan disimpan di tempat yang sejuk. Jika terjadi paparan, harus segera dilakukan pertolongan pertama, seperti dengan membilasnya dengan air atau membawa ke udara segar. Dengan memahami label dan cara penggunaan yang tepat, resiko dari produk V3 seperti ini dapat diminimalkan demi keselamatan dan lingkungan. Cukup sekian untuk penjelasan dari Megapulse Chain Loop. Semoga para pengguna bisa berhati-hati dan tetap waspada dengan bahaya dari produk rumah tangga yang mengandung B3 ini. Selanjutnya ada produk Zippo Lightyear Fluid. Jadi, produk tersebut merupakan cairan bahan bakar korek api yang berbentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang korek api tipe sumbu yang menghasilkan nyala api stabil. Kemudian komposisinya ada nepta, ada hidrokarbon afilitik ringan, dan juga nepta. Setelah itu, karakterisasinya sangat mudah terbakar. Bahaya yang ditimbulkan, uapnya mudah menguap dan dapat membentuk campuran eksplosif dengan udara. Kemudian, bahaya jika terhirup dalam jumlah besar dan juga dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata. Simbol yang ada pada produk tersebut itu ada mudah terbakar, iritasi, bahaya lingkungan, dan juga bahaya kronis. Keterangan label yang tertera di produk tersebut itu antara lain ada cairan dan uap sangat mudah terbakar, kemudian jauhkan dari panas, percikan api terbuka, dan sumber nyala lainnya. Kemudian ada hindari kontak dengan kulit dan mata. Selanjutnya, simpan di tempat yang sejuk dan tertutup. Untuk perlabelan kesesuaian produknya dilihat dari piktogramnya, itu kondisi pada label produk sudah sesuai karena dia sudah terdapat 4 piktogram yang sesuai yaitu pada GHS 02 di mana flammable, kemudian ada GHS 07 iritan, kemudian ada GHS 08 hold hazard dan GHS 09 environment. Kemudian komponen label dari kata peringatan pada format GHS itu danger dan kondisi label produk tertulis danger juga, di mana sesuai. Yang ketiga, komponen label pernyataan bahaya dari format GHS itu ada H225, di mana cairan dan uap sangat mudah terbakar. Kemudian ada H304, dapat mematikan jika tertelan dan masuk ke saluran pernafasan. Kondisi label produknya yang tertera ada cairan dan uap sangat mudah terbakar. Yang kedua berakibat fatal jika tertelan dan masuk ke saluran pernafasan, di mana keterangannya sesuai sebagian. Kemudian komponen label yang ketiga pernyataan pencegahan, di mana format CHS ada dari P210, jauhkan dari panas, percikan api. Kemudian ada P301 dan P310. Jika tertelan, segera hubungi dokter. Dan yang ketiga ada P410 dan P412. Tertulis lindungi dari sinar matahari, jangan terpapar suhu lebih dari 50 derajat Celcius. Kondisi label produknya tertera bahwa jauhkan dari panas atau percikan atau api terbuka atau permukaan panas. Yang kedua, hindari kontak dengan mata, kulit, atau pakaian. Yang ketiga, jika tertelan, segera hubungi pusat informasi keracunan atau dokter. Yang keempat, simpan di tempat sejuk dan tertutup rapat. Keterangannya sesuai sebagian. Dan komponen label yang ketiga yaitu informasi produsen, di mana format IHS-nya Zippo Manufacturing Company dan kondisi label produknya itu Zippo Manufacturing Company, alamat di Brantford, PA, USA sudah tercantum jelas, di mana keterangannya sudah sesuai. Tindakan ketiga dalam penggunaan Zippo Lighter Fluid meliputi
penggunaan di area berventilasi baik, menggunakan APD, serta menghindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Pengisian bahan bakar harus dilakukan jauh dari sumber panas dan produk disimpan dalam kondisi tertutup di tempat sejuk dan kering. Tumpahan harus segera dibersihkan dengan bahan penyerap serta diperlukan pemahaman pertolongan pertama jika terpapar. Produk yang keempat adalah Glide Air Freshener Ocean Escape yang digunakan sebagai pengharum ruangan atau penyegar udara dengan bentuk aerosol, kaleng aerosol. Bahan aktif yang ada dalam produk ini adalah fragrance dan liquefied petroleum gas atau LPG. Kemudian dilakukan evaluasi kesesuaian pelabelan produk dengan format GHS, di mana karena mengandung LPG dan juga fragrance, seharusnya produk tersebut mencakup piktogram flammable dan juga gas bertekanan, namun pada produk ini hanya mencakup piktogram GHS02 berupa flammable, sehingga sudah sesuai sebagian. Lalu yang kedua ada kata peringatan atau signal word, di mana seharusnya terdapat kata danger atau bahaya, namun pada produk ini tidak tercantum kata peringatan atau signal word. Lalu yang ketiga ada pernyataan bahaya, seharusnya ada H222 berupa aerosol sangat mudah terbakar dan juga H229 di mana wadah bertekanan dapat meledak jika dipanaskan. Pada produk sudah tertera mudah terbakar dan juga kaleng dapat meledak, sehingga pelabelan sudah sesuai dengan format GHS. Lalu yang ketiga adalah pernyataan pencegahan, di mana produk ini sudah sesuai untuk pernyataan pencegahan dengan format GHS, yakni jangan digunakan di dekat api, jangan dibanting, mudah terbakar, lalu jangan diletakkan di atas kompor atau radiator, dan disimpan pada suhu di atas 49 derajat Celcius. Lalu disarankan untuk disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Dan terakhir, tidak merokok saat menyemprot. Lalu untuk informasi produsen, ini sudah sesuai karena nama produsen dan juga alamat tertera dengan jelas. Lalu tindakan keselamatan dan kesehatan kerja pada saat penggunaan produk tersebut seperti yang sudah tercantum dalam label, ini tidak harus menghindari penyemprotan di dekat sumber api, percikan atau peralatan listrik yang sedang menyala karena kandungan LPG ini sangat mudah terbakar. Kemudian produk tidak boleh disimpan di tempat dengan suhu tinggi atau terpapar sinar matahari secara langsung. Lalu dilarang keras untuk ditusuk, dibakar atau dihancurkan meskipun dalam keadaan kosong, karena kaleng tersebut dapat meledak. Lalu untuk perlindungan individu disarankan untuk menghindari kontak secara langsung dengan mata dan kulit. Produk juga harus disimpan di tempat yang aman dan jauh dari anak-anak. Dengan menerapkan langkah-langkah K3 tersebut, diharapkan resiko bahaya dari penggunaan produk dapat diminimalisir. Demikian video dari kelompok 9 mengenai penjelasan tentang produk-produk yang kami review dan kami evaluasi label dengan format label pelabelan pada produk tersebut dengan format GHS. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.